Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian eskatologi kita. Sudah sampai di kajian yang terakhir, yaitu mengenai masalah neraka dan surga. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama, kemarin sudah kita bahas tentang Al-Haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara global, Syekh Mahir Ahmad As-Sufi itu dalam kitab Mausu'atul Akhirahnya menyampaikan bahwa nanti di hari kiamat akan ada 3 kelompok manusia. Yang pertama atau golongan pertama itu adalah orang-orang yang beriman awal dan orang-orang yang beriman dari golongan kanan. Semuanya mereka bisa melewati sirat dan bisa masuk surga. Melewati sirat dengan berbagai macam cara, atau mereka berbeda-beda. Di antara mereka ada yang melewati sirat seperti kilat, angin kencang, kuda yang berlari, lalu kemudian seperti berjalan cepat. Ada yang kemudian dengan keadaan merangkak dan sebagainya. Tetapi semuanya berhasil melewati sirat dan masuk surga. Kelompok yang kedua adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang berbeda keyakinan dan agama mereka. Mereka tidak melewati sirat, tetapi langsung digiring ke neraka bersama yang mereka sembah dan sucikan ketika di dunia. Saat mendekati neraka, mereka langsung terjatuh ke dalamnya secara berkelompok. Nah, setiap kali datang satu kelompok atau umat, lalu saudara mereka melaknatnya sehingga mereka saling menyusul dan jatuh ke dalamnya, dan mereka kekal di dalam neraka itu, tidak keluar dan tidak dapat syafaat. Kemudian kelompok yang ketiga adalah orang-orang munafik serta orang-orang yang suka berbuat maksiat, yang melakukan dosa besar. Mereka juga adalah umatnya Nabi Muhammad. Mereka tidak masuk neraka bersama orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, tetapi menyeberangi sirat bersama orang-orang yang beriman. Hanya saja kemudian mereka tidak termasuk orang yang berhasil melewati sirat itu, karena harus disambar dan dicengkram oleh duri-duri yang ada di sirat yang terkait, dan mereka terjatuh ke neraka. Mauzubillah. Orang-orang munafik itu nanti kekal di dasar neraka, sedangkan mereka yang suka berbuat maksiat dan dosa besar, selama memiliki tauhid, mereka mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Masa dan lamanya mereka di neraka itu digantungkan kepada dosa dan kemaksiatannya. Di antara mereka ada yang melakukan satu dosa besar, ada yang melakukan 2 dosa besar, 3 dosa besar, ada yang 5 dosa besar, dan seterusnya.
ada yang karena makan riba, berzina, memakan harta anak yatim, menuduh orang berzina, kemudian durhaka kepada orang tua dan sebagainya. Ada yang juga suka berbuat zalim kepada sesama manusia, memakan, mengambil haknya orang lain, takabur dan sebagainya. Yang intinya dosa dan maksiat yang mereka lakukan itulah yang kemudian menentukan masa dan lamanya di sana. Dan mereka termasuk orang-orang yang kejelekannya atau dosanya lebih besar dari kebaikannya walaupun sedikit. Nah, sebenarnya kalau kita melihat itu yang disampaikan oleh Syekh Mahir Ahmad As-Sufi itu, sebenarnya kasih sayang dan rahmat Allah itu besar sekali. Ampunan dan rahmat Allah itu luas sekali. Jadi kalau sampai kemudian melewati sirat kok kemudian jatuh, itu berarti mereka termasuk orang-orang yang belum bertaubat dengan sungguh-sungguh dan tidak ingat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mereka kemudian lupa saat berinteraksi dengan sesama manusia, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Padahal kalau kita lihat misalnya di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 itu, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Nah, ini menurut Syekh Mahir Ahmad Sufi ini, kalau sampai kemudian jatuh di sirat itu, maka dia termasuk orang-orang yang tidak sempat atau kemudian tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Harusnya bisa melewati, walaupun dengan kesulitan yang ada, misalnya orang-orang yang banyak melakukan kezaliman. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bisa melewati sirat dengan benar dan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika beliau menulis tentang bahasan surga dan neraka, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas khusus mengenai neraka, pintu-pintu neraka dan seterusnya, mungkin beberapa kali pertemuan. Pada kesempatan yang pertama ini sama seperti yang disampaikan oleh Syekh Mahir As-Sufi itu, saat menulis tentang neraka dan surga itu memang terjadi perbedaan yang luar biasa secara psikologis. Jadi setiap menulis tentang ayat-ayat neraka, hadis-hadis tentang neraka, beliau katakan bahwa saya merasa sering berhenti. Jadi setiap menulis ayat-ayat tentang neraka itu dan hadis-hadis tentang neraka itu, saya sering berhenti dan memohon kepada Allah berlindung dari kedahsyatan, kengerian dari neraka itu. Sering bertaud kepada Allah, memohon perlindungan. Itu kata penulis kitab ini. Sebagaimana kita maklumi bersama, hadirin yang dirahmati Allah, kata beliau, setiap saya nulis tentang kengerian, kedahsyatan neraka itu, hanya membayangkan saja, hanya membayangkan korek api, lalu membayangkan penggorengan yang sudah lama itu panas, itu belum ada seberapanya gambaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang neraka itu. Padahal korek api saja, penggorengan itu sudah luar biasa sangat panasnya. Lalu bagaimana kemudian dengan neraka itu yang sesungguhnya? Itulah yang kemudian membuat sang penulis ini, Syekh Mahir Ahmad ini, setiap saya menulis berhenti terus, bermohon kepada Allah untuk terlindungi dari neraka itu.
Sama juga barangkali sebagaimana adab kita membaca Al-Quran, saat kita membaca ayat-ayat tentang surga, maka kita berhenti untuk bermohon kepada Allah, dapatkan itu. Dan saat kita baca tentang ayat-ayat tentang neraka juga berhenti untuk bertawud kepada Allah, memohon perlindungan untuk tidak masuk di situ. Dan pada saat membaca surat-surat yang mengagungkan Allah, kita pun berhenti untuk bertasbih pada Allah. Itu adab. Nah, kalau seorang penulis seperti ini ketika bahas tentang neraka dan ayat-ayat neraka maupun hadis, ia terhenti sejenak, karena memang ada perbedaan psikologis ketika menulis tentang neraka dan surga itu. Kita maklum juga misalnya di Daqaiqul Akhbar itu, walaupun saya tahu beberapa hadis yang memang masih dipertanyakan itu, Imam Abdurrahim Al-Qadhi itu ketika ditanya, ketika menulis tentang apa yang ditanyakan oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, beritahu kepadaku tentang sifat neraka itu. Ya Jibril, sifli an-nar. Kemudian ketika malaikat Jibril menyatakan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan neraka itu di mana apinya kemudian selama 1000 tahun dinyalakan itu, lalu kemudian menjadi merah, lalu menyalakannya lagi, lalu kemudian 1000 tahun itu menjadi putih, lalu kemudian menyalakannya lagi, fa'uqadaha al-fa'am hatta iswaddat fahiya sauda'u kal-lailil mudlim la yadfa'u lahabuha wa la takhmatu jamratuha. Disebutkan di situ setelah 1000 tahun lagi, lalu kemudian neraka itu apinya menjadi hitam bagaikan kegelapan malam, apinya menjilat-jilat dan bara apinya tidak pernah padam. Nah, di kitab yang sama itu diterangkan sedikit saja tentang siksaan neraka yang paling ringan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahwanan nar adzabam mallahu na'lan minan nar yaghla minhuma dimaghu kama yaglal mirjal wa yasma'uhu jiran. Sesungguhnya siksaan yang paling ringan bagi orang yang masuk neraka itu adalah seperti dia pakai sepasang sandal, dan sepasang sandal itu talinya dari api, maka saat itu kemudian otaknya menjadi mendidih karena sepasang sandal itu mengembuskan api yang luar biasa, sehingga kemudian membuat otaknya mendidih seperti mendidihnya air panas yang didengar oleh tetangga. Wa annahu la yara nafsahu ashadda ahlin nar adzaba wa annahu min ahwani ahlin nari adzaba. Dia itu sudah merasa bahwa dirinya lah yang paling pedih siksaannya di antara ahli neraka, padahal itu adalah siksaan yang paling ringan. Oleh karena itu di dalam kitab Aryadun Nadirah fi Sahih Daril Akhirah itu Syekh Ahmad Mutawalli itu ketika bahas neraka itu membarengi juga dengan kisah-kisah teladan dari orang-orang soleh itu, termasuk diantaranya cerita dari Umar bin Abdul Aziz itu. Umar bin Abdul Aziz itu pernah menangis. Karena Umar bin Abdul Aziz menangis, lalu kemudian istrinya juga ikut-ikutan menangis, lalu kemudian anak-anaknya juga menangis seperti itu. Lalu setelah selesai itu bertanya istrinya Umar bin Abdul Aziz ini namanya Fatimah binti Abdul Malik, kenapa engkau menangis gitu. Lalu kemudian Umar bin Abdul Aziz menjawab, aku hanya ingat bahwa nanti
ketika saat digiring oleh Allah Subhanahu wa taala semua manusia, segolongan nanti ada yang berada di surga dan segolongan ada yang berada di neraka. Maka lalu aku kemudian ingat dan sedih, dia ingat itu, lalu kemudian aku menangis. Fatimah binti Abdul Malik ini, istri dari Umar bin Abdul Aziz ini, menyatakan bahwa, wahai Mughirah gitu, aku tahu banyak orang yang lebih banyak salat dan puasanya dari Umar bin Abdul Aziz, tetapi aku tidak melihat seorang yang lebih takut setakut Umar bin Abdul Aziz itu, takut kepada Allah dan takut kepada neraka setiap mengingatnya, katanya. Pernah habis Isya itu, lalu kemudian dia mengangkat tangannya berdoa untuk terhindar dari neraka itu, sampai kemudian lelah tertidur. Bangun lagi dari tertidurnya sebentar, mengangkat tangan lagi untuk kemudian terhindar dari neraka. Nah, ini kisah-kisah yang kemudian disampaikan oleh penulis kitab Aryadun Nadirah fi Syahid Daril Akhirah. Ini luar biasa sebenarnya. Ada banyak orang-orang saleh yang kemudian diceritakan tentang sikap itu, sehingga buat kita hadirin yang dirahmati Allah, maka tentu juga di waktu-waktu tertentu, di momen tertentu, kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar dari itu. Jemaah yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini yang berkaitan tentang neraka ini. Yang pertama, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disepakati adalah bahwa surga dan neraka itu sekarang sudah ada. Tidak ada yang mengingkari itu, ya, kecuali kelompok Qadariyah dan Mu'tazilah, tetapi tidak perlu diperpanjang gitu. Buat akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa surga itu sekarang sudah ada. Di antara dalilnya adalah Quran surat Ali Imran 131, wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan pada orang-orang yang kafir itu. Dalil yang kedua juga saat Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa uritu an-nar falam ara mandara kal yaumi qad afda wa ra'aitu aksar ahlihan nisa qalu bima ya Rasulullah qala bi kufrihin kila yakfurna billah qala yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullahu summa ra'at minka syai'a qalat ma ra'aitu minka khairan qad, muttafaq alaih. Jadi hadis ini pertama memberikan gambaran bahwa Rasulullah SAW menyatakan pada waktu aku Mi'raj itu, sungguh neraka sudah dilihatkan kepadaku. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan, kata Rasulullah, seperti saat itu. Tetapi ada sambungan ini buat perhatian kaum ibu. Kata Rasulullah SAW, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Ketika ada sahabat yang bertanya, kenapa mereka menjadi penghuni ahli neraka yang paling banyak? Apakah mereka termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah? Lalu kemudian beliau menjawab, mereka ingkar bukan pada Allah, tapi mereka ingkar kepada suaminya dan mengingkari kebaikannya. Lalu diberikan gambaran oleh Rasulullah SAW, andaikan para suami itu berbuat baik, lama dia berbuat baik, tapi suatu saat dia berbuat jelek atau salah kepada istrinya, maka lalu kemudian istrinya mengucapkan, kamu itu loh mas,
tidak pernah berbuat sedikit pun kebaikan buat aku. Satu sisi, hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa memang neraka itu sudah ada. Tetapi di sisi lain diingatkan khususnya kepada kaum ibu bahwa penghuni terbanyak itu adalah kaum wanita. Dan di riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu bahwa Nabi SAW bersabda, "Ya ma'saran nisa tasaddaqna wa aksirna minal istighfar fa inni ra'aitukunna aksar min ahlin nar." Faqalat imra'atun minkunna jaslah, "Wa ma lana ya Rasulullah aksar ahlin nar?" Qala, "Tuksirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Wa ma ra'aitu min nakisati aqlin wa dinin aglaba lidhi lubbin minkunna." Qalat, "Ya Rasulullah, wa ma nuqsanu aqli wa din?" Qala, "Amma nuqsanul aql fa syahadatu imra'ataini ta'dilu syahadatun rajul. Fahada nuqsanul aqli wa tamkusul layali ma tusalliya wa tuftira fi Ramadan. Fahada nuqsanud din." Di hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan khusus kepada kaum perempuan, perbanyaklah bersedekah dan perbanyaklah baca istighfar. Jadi ibu-ibu itu, para istri itu disuruh untuk banyak untuk bersedekah dan banyak beristighfar. Karena kata Rasulullah, aku melihat bahwa yang banyak menjadi penghuni ahli neraka itu adalah kaum perempuan. Saat ada salah seorang perempuan yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa dari golongan kami yang banyak masuk neraka itu?" Lalu kemudian Rasulullah menjawab, "Tuksirnal la'na wa takfurnal asir." Karena kamu suka melaknat, suka merendahkan, lalu kemudian suka tidak berterima kasih kepada suaminya. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan lagi bahwa, dan aku tidak melihat kekurangan akal dan agamanya lebih daripada kaum perempuan. Jadi kekurangan akalnya itu ketika ditanya oleh perempuan itu lagi, Rasulullah SAW menjawab bahwa dua orang perempuan itu sama dengan satu orang laki-laki dalam persaksian. Dan kurangnya agama mereka adalah pada saat menstruasi atau haid mereka banyak sewaktu-waktu kemudian tidak sholat, tidak puasa dan seterusnya. Nah, barangkali ini perhatian buat terutama kaum ibu bahwa di samping tadi disebutkan dalil bahwa neraka itu sudah ada, tetapi dilanjutkan di hadis itu untuk peringatan bahwa penghuni mayoritas terbanyak neraka itu adalah kaum ibu. Dan ketika disebutkan apa masalahnya, bukan ingkar kepada Allah tetapi ingkar kepada suaminya, suka melaknat, suka merendahkan, lalu tidak mau berterima kasih kepada suaminya. Dan dari sisi akal dan agamanya juga lebih kurang dari laki-laki. Hadis ini memang sempat dikritisi juga oleh kaum feminis bahwa ternyata hadis-hadis ini kok kayaknya memojokkan kaum perempuan terus gitu ya. Rupa-rupanya perawi hadis atau periwayat hadis itu kan banyak kaum laki-laki katanya. Nah, ini tentu nanti ada kajian khusus, tetapi buat kita karena kita masih bahas tentang neraka, tetapi paling tidak peringatan buat kaum perempuan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak sedekah dan memperbanyak baca istighfar, karena memang kebanyakan karakter kaum perempuan itu suka merendahkan, suka lenyale, lalu kemudian suka merendahkan, tidak ngereken suaminya juga pada waktu-waktu momen tertentu. Walaupun tidak semua wanita seperti itu, tetapi ini peringatan. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, kita juga sudah memahami betul bahwa neraka itu adalah tempat
kembali yang paling jelek, tempat tinggal yang paling menakutkan. Wa bi'sal masir wala bi'sal mihad, itu disebutkan di dalam Al-Quran itu. Nah, kemudian yang kedua, pengaruh api neraka ini punya pengaruh terhadap dunia juga, punya pengaruh terhadap dunia. Jadi sudah bisa dirasakan. Jadi kalau suatu saat kita merasakan suhu yang sangat panas, maka itu berasal dari neraka. Kalau suatu saat kita merasakan suhu yang sangat dingin sekali, maka itu juga dari neraka. Ada riwayat dari Abu Hurairah itu, idza istaddal harru fa'abridu anis shalah fa inna shiddatal harri min faihi jahannam. Apabila udara panas menyengat, tundalah salat hingga udara dingin, karena panasnya yang menyengat itu dari hembusan neraka jahanam. Itu hadis muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim ya. Jadi di duhur itu, salat duhur itu kalau sangat sekali panas banget gitu, maka bisa ditunda, dimundurkan sampai kemudian tidak terlalu panas, karena suhu yang sangat panas itu berasal dari hembusan api neraka. Begitu juga sebaliknya, saat kemudian merasakan dingin yang sangat dingin itu, lalu kemudian itu juga dari hembusan neraka. Jadi itulah makanya kemudian neraka itu sudah ada dan kemudian bisa dirasakan di dunia. Riwayat itu, istaqatin nar ila rabbiha faqalat rabbi akala ba'di ba'da fa'adina laha binafsain nafasin fis sita wa nafasin fis sayf. Neraka itu mengadu kepada Rabbnya, dia berkata, ya Rabb, sebagian dariku memakan sebagian yang lainnya. Lalu Allah mengizinkan neraka untuk bernafas 2 kali, 1 kali di musim panas dan 1 kali di musim dingin. Jadi sudah ada pengaruh itu. Jadi pengaruh panas banget suhunya, dan ketika ada suhu yang sangat dingin itu juga pengaruh dari neraka. Bahkan di riwayat lain itu disebutkan orang-orang yang ada di neraka itu karena merasakan panas yang luar biasa nanti kemudian pingin dapat yang dingin, tapi saat kemudian api itu dingin sekali, dirasakan dingin sekali, justru itu meremukkan tulang-tulangnya. Karena meremukkan tulang-tulang yang ada di neraka itu kemudian minta yang panas lagi. Jadi suhu yang sangat panas dan suhu yang sangat dingin itu adalah pengaruh dari hembusan neraka. Sehingga betul-betul kita diperintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah dari neraka ini. Di dalam hadis disebutkan, man sa'alallah al-jannah salasa marrat qalat al-jannah Allahumma adkhilhul jannah, wa man istajara minan nar salasa marrat qalat an-nar Allahumma ajirhu minan nar. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang memohon surga kepada Allah sebanyak 3 kali, maka lalu kemudian surga akan berkata, ya Allah, masukkan dia ke surga. Dan tidaklah seorang memohon perlindungan dari neraka sebanyak 3 kali, maka kemudian neraka akan berkata, ya Allah, lindungilah dia dari neraka. Dan di riwayat yang lain itu, hadis dari riwayat Muslim bin Haris At-Tamimi itu, an Muslim al-Haris At-Tamimi qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallaita subha faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma ajirni minan nar 7 marrat fa innaka immitta min yaumika dzalika kataballahu azza wa jalla laka jiwar minan nar. Wa idza shallaital maghrib faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma ajirni minan nar 7 marrat fa innaka immitta min lailatika tilka kataballahu azza wa jalla
laka jiwaram minan nar, rawahu Ahmad. Di riwayat ini disebutkan kalau sudah selesai sholat subuh, maka sebelum kamu berbicara dengan orang-orang, maka ketika kamu mengucapkan Allahumma ajirni minan nar 7 kali, maka kalau kamu mati di hari itu, maka Allah akan catat kamu akan dibebaskan dari api neraka. Dan pada saat selesai sholat maghrib, kamu berdoa memohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, maka kalau kamu mati di malam itu, Allah akan catat kamu terbebas dari api neraka. Jadi sifat yang ketiga dari neraka ini adalah neraka memang bisa berbicara, bisa mendengar ya. Maka setiap permohonan dari hamba-hamba Allah ini lalu kemudian didengar oleh neraka dan didengar juga oleh surga. Maka tidak ada kemudian doa-doa yang tidak ada gunanya itu. Bahkan Syekh Umar Sulaiman Al-Askar itu dalam kitab beliau Qasasul Gaib fi Sahih Al-Hadis An-Nabawi itu menceritakan 3 orang yang sudah diseret ke neraka, 2 selamat, 1 kemudian tetap ke neraka ya. Yang pertama itu innar rajula la yujarru ilan nar fatanzawi wa yanqabidu ba'duha ila ba'd fayaqulu laha ar-rahman malaki fataqulu innahu la yastajiru minni fayaqulu arsilu abdi. Nah, diceritakan di situ ada 3 orang yang sudah akan diseret ke neraka. Sudah dalam catatan itu dia masuk neraka. Tetapi kemudian orang yang pertama ini ketika diseret ke neraka, lalu tiba-tiba kemudian neraka itu menjauh menciut gitu. Nah, lalu kemudian ditanya oleh Allah, kamu kenapa menciut, kenapa kemudian menghindar gitu. Lalu kemudian neraka menjawab, karena orang ini atau hamba ini ya Allah selalu minta kemudian dijauhkan dariku, dijauhkan dari api neraka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh bebaskan orang itu. Jadi disebabkan karena memang orang ini sering memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah untuk tidak masuk neraka. Lalu pada saat diceritakan dalam riwayat ini, orang ini sudah diseret masuk neraka, lalu kemudian justru nerakanya yang tidak mau, menciut. Ketika ditanya oleh Allah kenapa, walaupun Allah sudah tahu, lalu kemudian dijawab oleh neraka bahwa karena orang ini selalu memohon perlindungan kepadamu untuk dijauhkan dariku, dari neraka itu. Kemudian yang kedua, wa innar rajula la yajuru ilan nar fayaqulu ya Rabb makana hadzal dhanna bika fayaqulu fama kana dhannu fayaqulu antasa'ani rahmatu qala fayaqulu arsilu abdi. Nah, orang yang kedua ini diceritakan sudah diseret mau masuk neraka, lalu kemudian orang ini mengatakan kepada Allah, kok kayaknya tidak sesuai dengan sangkaku katanya. Lalu kemudian Allah bertanya, apa sangkamu itu? Sangkaku itu adalah bahwa rahmatmu akan meliputi dan menyelimutiku. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk membebaskan orang ini, karena orang ini punya sangka baik kepada Allah. Allah pasti sayang sama aku, Allah pasti kasihan sama aku. Lalu kemudian mengatakan kepada Allah ketika mau dimasukkan ke neraka itu, kok kayak tidak seperti bayanganku, sangkaku. Apa sangkamu, kata Allah? Aku menyangka bahwa rahmatmu menyelimutiku. Ternyata kemudian Allah dengan seperti itu mengatakan bebaskan hambaku itu. Nah, kemudian yang ketiga, ada orang yang kemudian sudah diseret ke neraka dan dia tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh yang lain. Tidak pernah berdoa untuk terhindar dari neraka, tidak pernah punya sangka yang baik kepada Allah, maka lalu kemudian orang ini dimasukkan ke neraka. Dan hebatnya diceritakan di situ bahwa saat kemudian orang ini mau dimasukkan, diseret ke neraka, neraka sudah lebih dahulu
meringkik, berteriak, ingin sekali mencaplok lalu kemudian menyiksa orang ini. Orang ini belum sampai, sudah kemudian meringkik, sudah kemudian bersuara neraka itu, geram sekali untuk kemudian menyiksa orang ini. Itulah orang yang kemudian tidak pernah berdoa kepada Allah minta perlindungan dari surga, dari neraka, lalu kemudian tidak pernah bersangka baik kepada Allah. Maka permohonan kepada Allah agar terhindar dari api neraka itu punya pengaruh besar juga, termasuk sangka baik kita kepada Allah. Maka tidak ada yang sia-sia dari kebaikan yang kita lakukan. Tetapi kalau seperti orang yang ketiga ini, dia sombong dalam hidupnya, dia sombong, bahasanya mau temu pagi raju, mau temu pagi, dia sombong, tidak pernah bermohon terhindar dari api neraka, lalu dia tidak pernah bersangka baik kepada Allah, melakukan maksiat dengan kesombongan dan terang-terangan. Maka kemudian ketika diseret ke neraka, neraka itu justru yang kemudian berteriak, geram, dan kemudian berbicara untuk menyiksa orang itu. Sama persis di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 12 itu disebutkan, idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u la taghayyudan wa zafira. Apabila neraka itu melihat orang-orang seperti itu dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Jadi neraka itu sudah melihat, mendengar, dan berbicara. Itu sifat neraka yang ketiga, ya, geram melihat orang-orang yang kemudian seperti ini. Kemudian saya sampaikan satu lagi tentang pintu-pintu neraka. Di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 43 sampai 44 itu dijelaskan bahwa pintu-pintu neraka itu ada 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maksum. Jadi diterangkan di situ bahwa Jahannam itu punya 7 pintu, ya. Ada 7 pintu. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi itu menjelaskan pintu-pintu neraka itu. Beliau jelaskan begini, pintu pertama dinamakan Jahannam. Kenapa dinamakan Jahannam? Karena para laki-laki dan perempuan pada waktu itu bermuka masam, semuanya bermuka masam, karena daging-daging mereka akan dibakar. Dan inilah siksa yang paling ringan dibandingkan dengan yang lain. Itu pintu pertama. Kemudian pintu kedua adalah ladha. Pintu kedua adalah ladha. Di dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 15 sampai 16, kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa. Sekali-kali tidak, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala. Jadi neraka ini akan memakan dan membakar kedua tangan dan kedua kaki para penghuninya. Lalu dia akan memanggil orang-orang yang berpaling dari tauhid yang disuruhkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pintu kedua namanya ladha, akan membakar kedua tangan dan kedua kaki dari penghuni neraka ini, karena dia dulu menolak seruan untuk bertauhid yang diserukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pintu ketiga itu dinamakan sakor. Kenapa dinamakan sakor? Karena memakan daging para penghuninya, tetapi tulangnya tidak. Jadi ini kalau di dalam ayat itu disebutkan, siapa masalah kaum fi sakor, kenapa kamu masuk neraka sakor, kenapa kamu masuk di sakor itu? Karena mereka tidak melaksanakan sholat, mereka tidak memberikan makan, tidak peduli kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, mereka juga durhaka kepada hari akhirat, dan mereka suka ngerasani orang. Jadi masuk neraka sakor, termasuk orang-orang yang korup. Yang korup itu, yang korupsi itu adalah di pintu sakor ini. Pintu keempat
ini penjelasan dari Syekh Mutawalli Asy'arawi. Pintu keempat dinamakan hutamah. Kenapa dinamakan hutamah? Karena apinya itu membakar dan menghancurkan tulang, bahkan sampai ke hati. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Jadi apinya itu menyala. Kalau tadi itu tidak sampai tulangnya, kalau ini sampai tulang bahkan sampai ke hati. Itu hutamah. Kemudian pintu kelima disebut jahim. Kenapa disebut jahim? Karena bara apinya sangat besar. Satu bara api di jahim ini lebih besar daripada dunia. Kemudian pintu yang keenam disebut sa'ir, karena neraka ini akan menyala bersama penghuni neraka. Neraka ini belum pernah terjamah dan terinjak. Di dalam sa'ir ini ada ular, ada kalajengking, ada tali, ada rantai, ada belenggu, bahkan ada sumur penderitaan. Tidak ada siksa yang lebih pedih dibandingkan sa'ir. Kemudian pintu yang ketujuh adalah hawiyah. Hawiyah, ya, neraka yang siapa saja tercebur ke dalamnya tidak akan pernah keluar lagi. Kalau sudah tercebur ke neraka ini, dari pintu ini maka tidak akan pernah keluar selamanya. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, macam-macamnya. Dulu pernah ada orang yang salah ngasih nama, gara-gara kemudian di Al-Quran ada Hawiyah, minta namanya dikasih nama Hawiyah. Karena perempuan dikasih nama Siti Hawiyah. Nah, itu kemudian harus dirubah ya. Itu nama neraka, dan nama neraka Hawiyah ini adalah neraka yang ketika sudah tercebur itu sudah tidak bisa dientas lagi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang neraka. Memang kalau bahas neraka, bahasan neraka dan surga ini agak lama karena diterangkan satu persatu. Tetapi kemudian memang secara psikologis bahasannya membuat orang penulis, siapapun yang menjelaskan itu memang membuat tidak bisa terlalu detail, karena memang ada secara psikologis perasaan-perasaan cemas dan takut tentang itu. Untuk itu jamaah yang dirahmati Allah, mengakhiri sesi pertama tentang neraka ini, saya nyampaikan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW untuk kita sama-sama renungi dan kita muhasabai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Jagalah diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Saya sampaikan hadis Rasulullah SAW. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, idza sara ahlul jannah ilal jannah wa sara ahlun nar ilan nar ji'a bil maut hatta yuj'ala bainal jannah wan nar summa yudbahu summa yunadi munadi ya ahlal jannah la mauta wa ya ahlan nar la mauta fa yasdadu ahlul jannah faraha ila farhihim wa yasdadu ahlun nar hazana ila huznihim. Muttafaq alaih. Di dalam hadis ini disebutkan, bila nanti ahli surga sudah dimasukkan ke surga, ahli neraka sudah dimasukkan ke neraka, lalu kemudian didatangkan oleh Allah al-maut, kematian, lalu kemudian Allah menyembelih
kematian itu. Lalu dikatakan kepada penghuni surga, sekarang kamu tidak akan pernah mati. Lalu bertambahlah kegembiraan orang-orang yang ada di surga itu. Dan ketika dikatakan kepada orang yang sudah masuk neraka, sekarang tidak ada kematian, maka bertambahlah kesedihan yang ada di hati mereka. Buat pelajaran buat kita bahwa surga itu hak, benar, dan neraka itu benar. Jangan terjebak kepada kehidupan dunia dan jangan tukar kehidupan akhirat kita dengan dunia. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dibebaskan dari api neraka dan bisa digolongkan hamba-hamba yang bisa masuk surga. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.